Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tegas, salam terukur, lugas, dan tuntas. Apa kabar sobat? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat dan tetap semangat di Sudi Praitno Legal Channel. Kanal YouTube yang insya Allah menjadi saluran diskusi bagi sobat-sobat yang memimpikan tegaknya hukum dan keadilan di negeri berjuluk sebagai negara hukum ini. Yaitu negara hukum yang melakukan penegakan hukum dengan mengutamakan terwujudnya kepastian hukum, kemanfaatan, dan juga keadilan. Karena menurut Gustav Redbloom, penegakan hukum itu harus memenuhi rasa keadilan dan juga kemanfaatan dan kepastian hukum. Yakni penegakan hukum yang tidak hanya sekadar bagaimana menghukum mereka yang bersalah, tapi juga bagaimana agar prosesnya dilakukan tanpa melanggar hukum. Karena bila penegakan hukum dilakukan dengan cara melanggar hukum, maka yang namanya keadilan pastilah hanya sekadar isapan jempol belaka. Sobat viewer, kita lanjutkan perbincangan kita tentang rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP yang makin ramai didiskusikan di media sosial akhir-akhir ini. Karena selain bermasalah secara formil, disebabkan ketiadaan naskah akademik yang menyertainya sebagai satu kesatuan naskah hukum, secara material dan atau substantif, RUU KUHP ini juga memiliki masalah yang tak kalah seriusnya, baik dari sisi tujuan pembentukan maupun dari sisi materi muatan yang diatur di dalamnya. Kali ini kita akan mengupas permasalahan substantif RUU KUHP dari sisi tujuan pembentukannya. Bila dicermati secara keseluruhan isi penjelasan umum RUU KUHP yang dari kacamata teori ilmu perundang-undangan setidaknya harus memuat latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan, maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan RUU KUHP ini bertujuan untuk melakukan pembaruan hukum acara pidana yang selaras dengan perubahan sistem ketatanegaraan, perkembangan hukum dalam masyarakat, dan kemajuan teknologi dalam bentuk kodifikasi hukum acara pidana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 333 RUU KUHP yang berbunyi, undang-undang ini merupakan kodifikasi yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bila benar RUU ini adalah sebuah kodifikasi hukum yang menurut Suroso diartikan sebagai pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama, dan menurut Sacipto Raharjo bertujuan agar kumpulan undang-undang itu menjadi sederhana, logis, serasi, dan pasti, seperti halnya KUHP lama atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang sama-sama merupakan kodifikasi hukum karya anak bangsa. Maka keberadaan kodifikasi hukum acara pidana baru melalui rancangan undang-undang KUHP ini diharapkan mengatasi salah satu problem yang dihadapi KUHP lama, yakni banyaknya undang-undang baru setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang masing-masing memiliki hukum acara pidana sendiri, seperti Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga menimbulkan ketidakseragaman hukum acara pidana di Indonesia yang pemberlakuannya tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan. Nah, konsekuensi dari penetapan RUU KUHP menjadi kodifikasi hukum acara pidana adalah diintegrasikannya seluruh ketentuan hukum acara pidana yang sebelumnya diatur dalam berbagai undang-undang ke dalam satu buku atau satu kitab hukum yang tak terpisahkan. Sehingga hukum acara pidana yang kelak diberlakukan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau kodifikasi hukum acara pidana yang baru. Pertanyaannya, apakah benar RUU KUHP ini akan mengikuti jejak KUHP baru yang baik dari segi tujuan maupun materi muatan memang layak disebut sebagai kodifikasi hukum pidana Indonesia, meskipun masih setengah hati. Nah, bila ditelusuri lebih jauh, bagian demi bagian yang ada dalam RUU KUHP, dari A sampai Z tentunya,
kecuali ketentuan pasal 333, maka tidak ada satu frasa atau satu pasal pun, baik dalam batang tubuh maupun penjelasan, yang memberi sinyal kepada kita bahwa RUU KUHP merupakan sebuah kodifikasi hukum acara pidana yang akan menggantikan KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dalam penjelasan umumnya secara tegas menyatakan bahwa KUHP lama itu merupakan kodifikasi sekaligus unifikasi hukum acara pidana di Indonesia. Boro-boro membuat konkret tujuan pembentukannya untuk melakukan pembaruan hukum acara pidana dalam sebuah kodifikasi hukum, ternyata pasal 3 ayat 2 RUU KUHP yang berbunyi, ketentuan dalam undang-undang ini untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana terhadap seluruh tindak pidana, kecuali diatur lain dalam undang-undang. Ketentuan ini justru tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa RUU KUHP merupakan sebuah kodifikasi hukum acara pidana. Karena ketentuan pasal 3 ayat 2 ini, selain bertentangan dengan pasal 333 yang secara tegas menyatakan bahwa RUU KUHP adalah sebuah kodifikasi, juga tidak memberi solusi atas banyaknya undang-undang yang mengatur hukum acara pidana sendiri. Karena justru pasal ini dimaksudkan untuk mempertahankan keberagaman hukum acara pidana yang pengaturannya ditemukan di berbagai undang-undang yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi, ketidakjelasan tujuan RUU KUHP antara membentuk kembali kodifikasi hukum acara pidana atau disebut juga dengan rekodifikasi seperti KUHP baru, itu adalah rekodifikasi, atau menjadikan KUHP baru sebagai salah satu undang-undang yang mengatur hukum acara pidana di samping undang-undang lain yang telah lebih dulu ada dan telah mengatur hukum acara pidananya sendiri, atau bisa juga disebut dengan dekodifikasi hukum acara pidana. Hal ini semakin memperjelas dengan semakin diperjelas ketidakjelasan tujuan RUU KUHP ini dengan tidak adanya frasa atau pasal dalam ketentuan penutup RUU KUHP yang berisi pernyataan mencabut dan menyatakan tidak berlaku beberapa undang-undang dan atau pasal-pasal dalam beberapa undang-undang yang mengatur hukum acara pidana di dalamnya. Sebagaimana halnya bila kita baca secara cermat KUHP atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam pasal 622 menyatakan secara tegas mencabut dan menyatakan tidak berlaku beberapa undang-undang dan beberapa pasal dalam beberapa undang-undang karena ketentuan-ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang dan atau pasal dalam berbagai undang-undang tersebut telah diatur atau diadopsi dalam KUHP baru. Ya, sehingga kemudian kita temukan tidak kurang dari 8 undang-undang yang dicabut dalam KUHP baru itu. Dan ada 21 undang-undang yang pasal-pasalnya dicabut, termasuk beberapa pasal di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kemudian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian Undang-Undang Narkotika, lalu Undang-Undang Terorisme, dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang masing-masing memuat ketentuan hukum acara pidana juga, ya, tapi secara substantif berbeda dengan KUHP. Jadi undang-undang ini mengatur baik hukum pidana materi maupun hukum pidana formil. Nah, hukum pidana materi dalam undang-undang tersebut itu dicabut, ya, ada beberapa pasal-pasalnya. Nah, apakah KUHP yang baru ini seperti itu juga? Ternyata tidak ditemukan dalam ketentuan penutup bahwa hukum acara pidana yang diatur di berbagai undang-undang itu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Sobat viewer, kelemahan mendasar dari RUU KUHP yang tidak memiliki tujuan jelas untuk apa dibentuk bisa jadi karena ketiadaan naskah akademik RUU KUHP yang secara komprehensif mengkaji berbagai aspek dan permasalahan yang terjadi selama lebih kurang 40 tahun pemberlakuan KUHP, sehingga melahirkan solusi yang solutif atau yang menyelesaikan atas permasalahan yang ada untuk kemudian sampai pada kesimpulan RUU KUHP seperti apa yang akan dilahirkan. Apakah hukum acara pidana yang terkodifikasi atau yang dibukukan dalam satu undang-undang saja, atau hukum acara pidana yang terdekodifikasi atau terpisah-pisah dalam berbagai undang-undang. Namun yang pasti,
kodifikasi hukum acara pidana yang dimaksud dalam RUU KUHP ini baru sebatas istilah atau baru sebatas jargon, tapi tidak diikuti dengan perumusan pasal demi pasal yang menunjukkan bahwa RUU KUHP merupakan sebuah kodifikasi hukum acara pidana. Oleh karena itu, penting bagi DPR RI selaku inisiator RUU KUHP untuk kembali meluruskan tujuan utama pembentukan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini. Apakah untuk melahirkan kodifikasi hukum acara pidana sebagai satu-satunya hukum acara pidana yang berlaku untuk semua tindak pidana di Indonesia, yang berarti memang perlu mengganti KUHP lama dengan yang baru, sekaligus mengintegrasikan beberapa undang-undang yang mengatur atau memiliki ketentuan tentang hukum acara pidana. Atau mengganti KUHP lama dengan yang baru, tapi hanya menjadi salah satu undang-undang dari sekian banyak undang-undang yang mengatur hukum acara pidana di Indonesia. Dengan lain perkataan, ada banyak undang-undang yang di dalamnya mengatur hukum acara pidana tersendiri. Atau yang ketiga, rancangan undang-undang KUHP ini hanya sekadar memperbaiki beberapa pasal dari KUHP lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat, yang berarti tentu cukup melahirkan undang-undang perubahan KUHP yang lama tanpa harus mengganti dengan yang baru. Nah, sobat, mari kita nantikan bagaimana respon dari inisiator RUU KUHP ini selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi Noktah-Noktah Hitam dalam RUU KUHP yang akan datang hanya di Sudi Praitno Legal Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.